Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, edisi terbaru daripada Honda CR-V baru-baru diperkenalkan. Ini adalah Honda CR-V Black Edition, di mana semua tampilan eksterior dan interior mobil ini itu didominasi oleh warna hitam yang garang, keren, dan maco. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kata-kata Black Edition itu sebelumnya ada di Mitsubishi, ada di Pajero Sport, lalu kemudian Expander dan Expander Cross. Tapi yang ini blacknya itu benar-benar dominan. Benar-benar dominan blacknya, luarnya, dalamnya, semua serba hitam yang membuat mobil ini kelihatan sangat garang dan sangat maco. Nah, ini adalah beberapa fitur yang disematkan di mobil ini secara umum ya. Joknya warna hitam, lalu kemudian dashboard warna hitam, lalu kemudian mobil ini dilengkapi dengan mesin turbo dengan tenaga yang luar biasa 190 PS kalau nggak salah. Nah, ini adalah tampilan mobil ini. Kalau kita lihat ya dari depan, kita mulai dari ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, velgnya dibuat warna hitam, lalu kemudian lampunya untuk garnisnya di bagian dalam itu dibuat warna hitam. Di bagian bawah pun finishingnya warna hitam, lalu kemudian di sini di bagian grillnya dibuat warna hitam, dan di bawah sini ada sensor Honda Sensing yang dibuat warna hitam pula. Oh ya, sekedar informasi, ini adalah Honda CR-V yang basisnya diambil daripada Honda CR-V Prestige. Jadi ini adalah trim paling tinggi daripada Honda CR-V yang dibuat Black Edition untuk menambah satu varian lagi Honda CR-V, yaitu CR-V Black Edition yang diambil dari basis Prestige. Nah, itu. Lalu kemudian nih kalau kita lihat ya, velgnya dibuat warna hitam pula, lalu kemudian side bodinya dibuat warna hitam, sekalipun ada warna-warna chrome di bagian bawah ini kelihatan kayak gitu kurang lebih ya. Lalu kemudian spionnya finishnya warna hitam, ada hitam dop dengan hitam glossy atau black glossy, dan kalau kita lihat dari samping seperti ini, memang ini mobil punya kelas. Dan saya tuh salah satu mobil SUV monocoque yang paling saya suka adalah Honda CR-V, karena kenapa? Bentukan bodinya tuh futuristis. Selain CR-V ada Hyundai Santa Fe. Santa Fe tuh, waduh, itu mobil impian juga nih. Tapi balik ke Honda CR-V. Nah, mobil ini ada over fendernya juga yang dibuat warna hitam dop. Lalu kemudian apa lagi ya? Itu sih untuk bagian sisi sebelah depan dan sebelah kirinya. Nah, ini sebelah kanan kayak gini warna hitam juga, tapi ini motif velgnya beda ya. Kalau yang ini. Nah, nih sama yang ini warna hitam dari sisi belakang juga bisa kita lihat dari sini ya. Ini ada semacam garis chrome juga di bagian atas juga, ya ala-ala dark chrome kayak gitu. Bagian belakang juga, lalu kemudian di bagian sini ada reflektor. Lampunya ini memanjang dari atas sampai ke bawah, lalu kemudian ke dalam, tapi nggak menyambung antara lampu kiri dan kanan. Nah, ada high mount stop lamp, shark fin antena, lalu kemudian di bagian atas ada roof rail yang di situ bisa dipasangin roof rack ya. SUV kalau nggak ada roof railnya itu kurang SUV sih. Nah, dari sisi interior mobil ini juga kelihatan serba black. Serba black ya, pantas ya kalau namanya Black Edition karena dominasi warna hitam yang ada di mobil ini. Nah, nih setirnya dia udah pakai adaptive cruise control, ini semua warna hitam finishingnya. Di sini juga warna hitam, ini head unitnya, lalu kemudian transmisinya otomatis. Nah, joknya ini joknya warna hitam juga dengan tulisan Black Edition di situ. Dan ini joknya semi bucket gitu dengan headrest yang bisa di adjustable. Dan ini motif joknya dia pakai motif yang overbraided yang membuat kita berasa nyaman dan nggak panas pada saat kita duduk di jok yang seperti ini, apalagi ditunjang dengan AC juga, jadi ya rasanya sih nggak bakal panas ya. Nah, di bagian joknya pun ditulis di situ Black Edition. So kalau misalkan kalian baru keluar rumah masuk ke mobilnya ya, kalian kan tahu bahwa kalian naik ke mobil Honda Black Edition. Nah, selain itu, selain joknya, di mobil ini juga disematkan dengan sunroof, bahkan kalau salah panoramic roof ya. Cuman untuk yang bisa kebuka sepertinya kalau kita lihat dari bangunannya, yang belakang ini bisa kebuka sepertinya ya kalau kita lihat dari bangunannya. Kita belum interaksi langsung dengan unitnya. Nanti kalau ketemu kita ulas lebih jelas lagi ya bosku. Nah, intinya kayak gini. Ini joknya kelihatan keren juga. Lalu kemudian ini si seat beltnya ini bisa di adjust untuk naik dan turun. Ada gripnya di masing-masing kiri dan kanan, depan dan belakang. Lala, keren ya. Nah, mobil ini juga dilengkapi dengan wireless charging, jadi bisa nge-charge sambil
handphonenya tinggal didudukin di situ, lalu kemudian sini ada slot charging juga, ada dua kiri dan kanan, ada 1,5 ampere dan 1 ampere. Ya lebih besar yang kiri. Di sini motif kayu hitam ya. Untuk bagian sebelah kiri dan sebelah kanannya membuat kesan mewah pada mobil ini. Cup holder ada dua di sini dan ini untuk meng-on off-kan si wireless chargingnya. Nah, ini dashboardnya bisa kelihatan lebih jelas lagi ya di sini bosku. Nah, ini transmisinya otomatis, lalu kemudian di sini ada start dan stop engine button, ada buat buka bagasi mobilnya, adaptive cruise control. Mobil ini juga dilengkapi dengan pedal shift, cuma nggak begitu kelihatan dari sini. Untuk cluster meternya dia pakai TFT ya. Lalu kemudian untuk parking brake-nya, auto hold-nya ada di bagian sini dan head unit-nya ada di atas. Pengaturan AC-nya digital ya. Kemudian transmisinya otomatis dengan pedal shift yang ya, dengan pedal shift ini kalau kalian merasa bahwa transmisi otomatis itu lemot, nggak sesuai dengan ekspektasi ya, kalian bisa pakai pakai mode atau pakai fitur pedal shiftnya itu. Nah, di sini ada cup holder dua, lalu kemudian di sini ada armrestnya lagi, yang ini armrestnya sangat nyaman buat dudukin tangan di situ karena sangat besar. Tempat penyimpanan di bagian sini, lalu kemudian motif kayu lagi. Bahkan karena ini black edition, motif kayunya pakai kayu hitam kayak gitu ya. Jadi semua pokoknya kalau bisa serba hitam-hitam aja. Andaikan tulisannya ini bisa dibuat warna hitam, maybe dibuat warna hitam sama Honda juga. Cuman kalau dibuat warna hitam, jadinya nggak tahu itu tulisannya apa gitu, nggak bisa kebaca. Nah, itu ada tweeter di bagian sebelah kiri dan kanan untuk sound systemnya. Nah, dari sini kita lihat ya, untuk mobil ini dia 5-seater ya untuk mobilnya. Lalu kemudian di bagian area bagasinya sebenarnya kalau kita lihat harusnya bisa 7 seat ini, cuman bagian belakang bakal jadi lebih sempit, jadi bagian belakang fokus untuk naruh barang aja. Dan ini kalau kita lihat ya, ini sangat luas dan membuat area penyimpanan memang sangat banyak jadinya. Nah, headrestnya untuk 3 baris di bagian belakang semua sudah dilengkapi dengan headrest dan itu bisa diatur naik turunnya. Lalu kemudian sini ada armrest yang kalau ditegakkan dia menjadi tempat duduk juga. Dan ini joknya bisa buat dilipat juga untuk memperluas area bagasinya di bagian belakang. Nah, joknya kalau kita lihat pengaturannya di sini kelihatan elektrik ya pengaturannya untuk slidingnya. Kiri dan kanan harusnya kayak gitu. Lalu kemudian di sini ada tempat penyimpanan yang ini bisa didorong ke dalam untuk mengakses tempat penyimpanan yang lebih besar. Ya, kalau kata saya sih ini akomodasinya luar biasa nih mobil dan memang sangat cocok untuk kalian yang suka mobil-mobil dengan konsep SUV ya, selain MPV. Nah, ini dashboardnya sama seperti yang kita tunjukin tadi, nggak ada bedanya. Lalu kemudian ini cluster meternya dia udah pakai black TFT meter cluster, jadi dia didesain dengan finishing warna hitam yang kelihatan garang dan kelihatan sesuai dengan karakter orang-orang yang menyukai warna hitam lah intinya, yang cool, yang nggak rame, yang intinya keren lah kalau desain warna hitam tuh. Nah, ini beberapa yang ada di mobil ini. Front glare-nya warna hitam, lalu kemudian black bumper garnish ya, garnish bagian bumpernya dibuat warna hitam, velgnya dibuat warna hitam, interiornya dibuat warna hitam, lalu kemudian front seat with black edition, ini emboss ada black editionnya. Lalu kemudian dilengkapi dengan Honda Sensing dan kemudian ada remote start engine atau remote engine start, lalu kemudian hands free power tailgate. Nah, jadi mobil ini bisa dihidupkan hanya menggunakan remote yang ada di kuncinya gitu. Jadi nggak mesti masuk ya. Kalau misalkan kita mau mobilnya dingin dulu sebelum kita masuk ya enak. Biasanya kan kalau nggak ada kayak gitunya, kita mesti masuk, start mobilnya, lalu kemudian nyalain AC-nya dan dingin, dan ya otomatis kita akan berasa panasnya dulu sebelum mobilnya jadi dingin. Kalau ini enggak. Nah, ini desain mobilnya nih kalau kita lihat ya.
Dari gambar ini memang kelihatan lebih garang ya. Bahkan untuk yang Prestige aja sebenarnya yang non black edition tuh udah lebih garang Honda CR-V. Nah, ini penampakan pada unitnya untuk cluster meternya. Lalu kemudian untuk bagian pintunya nih kalau kita lihat ya, dia udah pakai material kulit dengan jahitan asli di atas dan di bawah, dan ini tentu akan sangat empuk untuk kita mendudukkan dan menyandarkan tangan kita di situ. Nah, di atas ini ada kayu hitam lagi, di atas ini sepertinya soft juga kalau kita lihat ya. Memang pantas mobil ini itu dihargai dengan harga yang seharga dengan Pajero Sport yang 7 seater yang tenaga dan eh, torsinya yang lebih besar Pajero ya, tenaganya kurang lebih sama lah ya. Ya kurang lebih sama tenaga, cuman torsinya lebih besar Pajero. Nah, karena dia mesinnya diesel 2500 cc turbo, kalau ini 1500 turbo. Diambil dari varian mesin Prestige turbo juga, dan di sini finishingnya black glossy juga. Lalu kemudian ada pengaturan spionnya bisa auto retract. Untuk spionnya udah pakai tombol elektrik ya. Lalu kemudian handle pintunya dibuat warna hitam juga kayak gitu. Di bawah sini ada cup holder yang buat mobil ini kelihatan lebih keren lagi bosku. Nah, itu yang bisa kita update bosku tentang mobil ini. So, buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, silahkan kunjungi dealer Honda terdekat di kota Anda. Dan kalau kalian butuh diskusi, informasi, atau ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang ingin mobilnya kita review, bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Termasuk bahkan kalau ada yang ingin kalian tanyakan tentang mobil ini, berapa harganya. Untuk di area Makassar, Sulawesi Selatan, kalian bisa hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi bosku. Nah, coba bayangin bos kalau kalian duduk di dalam mobil ini kemudian berhadapan-hadapan dengan model dashboard yang kayak gini. Menurut saya ini salah satu mobil yang banyak diimpikan oleh orang-orang yang sudah punya duit ya. Punya banyak duit untuk beli mobil yang kayak gini. Oh iya, di atas sorry, dia udah pakai elektrokromatik untuk spion tengahnya. Jadi nggak mesti dicetak-cetak gitu untuk membuat lampu yang menyorot dari belakang itu meredup. Nah, keren ya. Keren bos yuk. Gimana menurut kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, gambar jempol ke atas, dan tombol loncengnya. Jika kalian suka video ini, silahkan bagikan kemana-mana juga melalui media sosial kalian. Makasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.